Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Sudah ngopi belum hari ini? Kalau belum, kita minum teh hangat yuk. Kita teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pemberi semangat bagi setiap hati yang penat. Firman Tuhan adalah pendidik agar hati kita menjadi semakin apik. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Godly Family, pernahkah Anda mendengar pepatah like father, like son? Atau pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kedua pepatah ini dimaknai keturunan yang dilahirkan tidak akan jauh berbeda dari kedua orang tuanya. Secara biologis, memang begitu karena kita mewarisi gen dan kromosom dari kedua orang tua kita. Sehingga mau tidak mau kita pasti dilahirkan mirip dengan kedua orang tua kita. Kita mewarisi sifat dari kedua orang tua kita secara biologis. Lalu bagaimana dengan karakter? Apakah kita juga mewarisinya dari kedua orang tua kita? Petrus mengatakan bahwa secara karakter seharusnya kita mewarisinya dari Bapa kita yang di sorga. Petrus menggunakan kata Bapa dan Anak untuk memperlihatkan kita bahwa manusia rohani kita seharusnya mewarisi gen dari Bapa, yaitu kekudusan hidup. Petrus mengajak kita untuk menghidupi natur kita sebagai orang kudus, sebagaimana natur Bapa kita adalah kudus. Kekudusan itu telah Allah wariskan sebagai anugerah melalui penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Ingatkah saudara bahwa sebenarnya kita ini sudah mati, tetapi Ia menghidupkan kita kembali melalui darah Kristus. Seakan-akan darah Kristus itu dialirkan dalam tubuh rohani kita, sehingga kita ini tidak bisa jika tidak hidup sebagaimana Kristus hidup. Inilah yang menarik kita untuk menjalani hidup dalam kekudusan seperti Bapa kita adalah kudus, yaitu darah Kristus. Kristus sendiri memberikan contoh bagaimana itu hidup dalam kekudusan. Bagaimana Kristus hidup kudus? Mengasingkan diri dan menjauh dari dunia? Bukan, melainkan Kristus hidup kudus dengan taat pada kebenaran Allah dan mengasihi dengan segenap hati. Taat pada kebenaran Allah Bapa dan mengasihi dengan segenap hati. Marilah kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak kudus, anak-anak Bapa yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus, tolonglah kami supaya kami menghidupi identitas kami sesuai dengan darah Kristus yang sudah mengalir di dalam tubuh rohani kami. Maka seharusnya lah kami hidup kudus sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, sebagaimana Tuhan Bapa kami adalah kudus.
Terima kasih, kami butuh pertolongan-Mu, berikanlah anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat menjalani hidup di tengah-tengah dunia sebagai orang kudus. Tuhan Yesus memberkati.